yang baru saja keluar meninggalkan Istana Merdeka Jakarta. Ini adalah wakil atau mantan wakil Presiden Ma'ruf Amin yang bersama dengan Presiden ke-7 Joko Widodo didampingi Seskap Teddy Indrawijaya meninggalkan Istana Merdeka Jakarta. Usai menghadiri pertemuan yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya juga terlihat, ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Sebelumnya, saudara, terlihat juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala telah meninggalkan kompleks Istana Merdeka Jakarta usai menghadiri pertemuan yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan presiden, mantan wakil presiden, ketua umum partai politik, dan sejumlah tokoh untuk berdiskusi dan bersilaturahmi terkait dengan sejumlah isu nasional dan juga global. Dan baru saja kita saksikan, ini adalah Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang nampaknya hendak meninggalkan Kompleks Istana Merdeka Jakarta usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu juga terlihat ada mantan Wakil Presiden Budiono. Saudara, belum diketahui apa agenda pertemuan yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini adalah gambar Wakil Presiden Budiono yang meninggalkan area kompleks Istana Merdeka Jakarta. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyebut pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden atau dengan mantan Presiden dan Wapres terdahulu, kemudian juga Menteri Kabinet Merah Putih serta tokoh dan ketua umum partai politik dilakukan untuk diskusi dan mendengar masukan dari para tokoh terdahulu terkait dengan isu global yang saat ini sedang terjadi. Saat ini kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jona Hamonangan di Istana Merdeka Jakarta yang memantau agenda pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh. Selamat malam, Jona. Ya, malam, Dian. Ya, Jona, apa agenda pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh malam hari ini? Ya, Diana, cukup menarik ya. Pertemuan sendiri ini berlangsung hampir 4 jam. Jadi kalau diagendakan tadi mulai 7.30, sekarang jam sudah masuki 11:17. Jadi ini sebenarnya 3,5 jam pertemuan berlangsung di dalam. Jadi memang untuk pertemuan sendiri ataupun diskusi seperti yang disebut di awal ini sebenarnya tidak disampaikan secara gamblang apa yang menjadi materi atau pembicaraannya. Namun kalau kita melihat dari situasi di regional atau di kawasan terjadinya konflik atau perang khususnya Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, ini adalah menjadi salah satu topik atau pembicaraan. Kalau kita lihat dari tamu yang datang, mulai dari mantan presiden, mantan wakil presiden, dan juga ada para menteri ada di kabinet, bahkan ketua umum partai politik, dan tadi saya juga melihat ada mantan menteri luar negeri juga ikut diundang. Jadi ini terlihat jelas bahwa sebenarnya agendanya adalah tidak hanya mungkin membicarakan isu-isu, khususnya mungkin isu-isu domestik, tapi juga membahas bagaimana kawasan yang ada. Seperti ketahui bahwa saat ini sudah masuki hari keempat, khususnya konflik yang ada khususnya dari
Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Dan apalagi kalau kita melihat beberapa kebijakan Presiden Prabowo yang ingin ikut turut dalam tanda kutip ingin mendamaikan dunia melalui Port of Peace, bahkan di media sosial juga sempat tercetus ingin menjadi mediator. Tampaknya pembicaraan mengenai geopolitik atau mungkin adanya di kawasan ini menjadi sangat sentral atau menjadi hal yang difokuskan dalam bicara. Tapi memang ini tidak disampaikan dan kami juga masih menunggu apa menjadi statement resmi, apakah nanti Presiden Prabowo Subianto akan berkenan memberikan pernyataan setelah pertemuan ini, atau mungkin nanti akan diwakilkan mungkin dengan oleh Mensesnek atau Menseskap, atau mungkin orang yang nanti akan ditunjuk atau dimakan. Namun yang pasti adalah pertemuan ini bisa dikatakan cukup strategis atau cukup penting, mengundang mantan presiden, mantan wakil presiden, mengundang beberapa orang, tentu saja ini dianggap sebagai ketokohan dan diminta pendapatnya terkait dengan apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan ini benar atau tidak. Tapi memang ini belum dipastikan apakah ini menjadi topik utama atau tidak. Kita masih menunggu adanya mungkin statement resmi terkait dengan. Oke. Jona, kita akan kembali dengan laporan Anda dari Istana Merdeka Jakarta, tapi seusai jeda, saudara tetaplah di Breaking News Kompas TV, kami masih akan kembali. Apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar. Beliau, maksudnya Bapak Presiden menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya 2 karang, tapi sekarang beberapa karang. Dan itu tidak mudah, karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Nah, kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Semula Trump mengatakan akan berapa hari, sekarang sudah bicara beberapa minggu. Tetapi juga kalau misalnya Amerika akan menggelar pasukan daratnya bisa jadi lebih panjang, dan reaksi perlawanan di sekitar negara-negara Timur Tengah juga akan membesar dan akan, karena itu perang berlangsung lama. Ini persoalan atau dilema yang kita hadapi, ini dihadapi oleh banyak negara, bukan hanya kita sendiri. Karena itu Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini, tapi juga sebelumnya kita tahu kesempatan briefing oleh Presiden terhadap berbagai kelompok melalui pertemuan seperti ini yang sifatnya briefing, kemudian dialog atau tanya jawab, dan selebihnya ya masing-masing kita mencoba memberikan kontribusi pemikiran, dan Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta. Sikap kita, sesungguhnya kalau kita lihat perang ini kan merupakan tindakan sepihak, bukan perang. Ada perang yang dimandatkan oleh PBB. Di Teluk ini sudah ada 3 kali terjadi perang dalam waktu 30 tahun terakhir. Pertama, perang pada masa Presiden Bush senior yang melawan Irak Saddam Hussein ketika Irak menyerbu Kuwait. Yang kedua, perang 2003 ketika Bush junior melakukan agresi terhadap Irak dengan tuduhan Irak memiliki senjata pemusnahan massal. Ini yang ketiga. Jadi tragis memang kawasan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia, karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini. Itu yang juga kita harus berhitung. Dampak terhadap kita apa? Pak, terkait Indonesia ingin menjadi mediator, syarat menjadi mediator itu kan harus bisa dipercaya 2 pihak ya Pak ya. Menurut Bapak tadi diberi masukan nggak di briefing, apakah Indonesia mampu menjadi mediator?
Kita tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Dengan kata lain, untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Di mana? Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir. Apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BOP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu. Terima kasih banyak. Ya, saudara, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Menteri Luar Negeri RI periode 2001-2009 dan saat ini kita akan mendengar pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Saya bersama Pak AHY, Ketum Demokrat, kemudian Pak Zul, Ketum PAN, dan Presiden PKS Bapak Muzamil. Mohon maaf, ini nama harus benar semua. Kami baru selesai melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal terkait dengan perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi semua dinamika global, khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan lain. Prinsipnya adalah kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga adalah kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini. Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita. Saya pikir itu, kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada jauh lebih baik. Cukup ya? Cukup ya, makasih. Ya. Makasih. Ya. Gini. Pertama, pertemuan ini Pak Prabowo menjelaskan tentang BOP dan juga tentang perkembangan Iran. Dari penjelasan Pak Prabowo tentang BOP itu adalah penjelasan yang mungkin sudah Pak Prabowo sampaikan kepada MUI dan Ormas Islam. Ya, penjelasan yang menurut saya beliau menjelaskan pilihan yang memang terberat dari yang ada, yang paling mungkin dari yang ada, bukan pilihan-pilihan ideal. Beliau menjelaskan itu, mungkin juga sudah beliau jelaskan pada waktu di MUI dan Ormas Islam. Lalu beliau juga menjelaskan tentang perkembangan tentang Iran, Israel hari ini. Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan kita, kesiagaan energi kita, dan dialog elit kita. Beliau mengundang para tokoh-tokoh ini untuk menyatukan elit, dan beliau sendiri insya Allah akan menyampaikan kepada publik mungkin, ya, sikap-sikap resmi beliau gitu. Saya kira saya tidak ingin memperpanjang karena itu saya kira Pak Prabowo akan bisa sangat sempurna menjelaskannya. Tapi poin pembicaraan kita seputar itu, ya, BOP dan kesiapan Indonesia untuk menghadapi situasi politik dunia yang kita tahu sekarang ini sedang memanas. Oke, cukup ya. Makasih ya. Ya, itu dia tadi pernyataan dari sejumlah tokoh. Baru saja kita mendengarkan pernyataan dari kita akan dengarkan pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono. Tadi seperti yang sudah juga disampaikan, Bapak Presiden menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan situasi baik global maupun domestik selama beberapa waktu belakangan ini, termasuk juga situasi terakhir yang kita ketahui bersama sedang berkembang di Timur Tengah. Dan khusus untuk masalah Timur Tengah ini saya juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa di tengah eskalasi yang semakin meningkat, tadi siang juga saya sudah memerintahkan kepada dubes kita di Tehran untuk mengambil langkah-langkah evakuasi yang segera
jika memang ada masyarakat Indonesia yang menginginkan untuk dievakuasi, karena perlu diketahui dari semua WNI yang ada di wilayah-wilayah terdampak tidak semuanya kemudian menyampaikan keinginan untuk dievakuasi, tapi tadi disampaikan ada beberapa yang bersedia untuk dievakuasi dari wilayah Iran, dan saya perintahkan untuk melaksanakan evakuasi bertahap tersebut. Saya kira situasi ke depan masih akan terus berkembang. Kita akan melihat apa yang akan terjadi. Tapi tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa apapun yang akan terjadi, kita harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Pak, udah ada komunikasi dengan Menlu Iran? Kenapa? Itu juga disampaikan dan tadi ditanya. Ya, saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah mereka. Saya kira itu saja intinya. Ya, seperti yang disampaikan bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan, ya Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Itu aja ya. Thank you. Makasih. Itu tadi saudara pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono terkait dengan agenda pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah tokoh, yakni diantaranya membahas terkait efek konflik Timur Tengah yang saat ini tengah terjadi, terutama dampak langsung yang dirasakan oleh Indonesia, utamanya adalah di sektor ekonomi. Sehingga tadi sejumlah tokoh menyampaikan bahwa dalam pertemuan malam hari ini Presiden Prabowo membahas terkait dengan langkah-langkah antisipatif. Salah satunya adalah membahas soal kesiapsiagaan pangan dan energi dalam negeri menghadapi dampak eskalasi yang terus meningkat di Timur Tengah. Kemudian juga Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan soal rencana evakuasi WNI yang berada di Iran atau negara-negara Teluk jika kondisi eskalasi di Timur Tengah juga semakin meningkat.